dari kelompok 4, di video kali ini kita akan melakukan percobaan pada korosi pada paku besi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Didi Mardika. Saya Sana Abdullani, saya jadi Nadia. Saya juga Hipotesa atau dasar teori. Besi adalah logam yang berasal dari besi atau tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari, dari yang bermanfaat sampai dengan yang menyesatkan. Dalam tabel periodik, besi merupakan simbol Fe dan nomor atom 26. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu kelemahan besi adalah mudah mengalami korosi. Korosi menimbulkan banyak kerugian karena mengurangi umur pakai berbagai barang atau bangunan yang menggunakan besi atau baja. Korosi memberikan oksigen bahaya. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam berbahasa sehari-hari, korosi disebut kekaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi Fe menjadi Fe2+ plus 2E. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu tidak bertindak sebagai katoda, di mana oksigen reduksi. O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron menjadi 2H2O, atau O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4OH. Ion besi terbentuk pada anoda, selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi, yaitu karat besi. Langkah pertama, kita beri nama pada masing-masing gelas. Langkah yang kedua, masukkan bahan-bahan ke dalam gelas yang telah dibina. Yang pertama, air mentah. Lalu yang selanjutnya itu ada air matang. Yang ketiga ada minyak goreng. Lalu yang selanjutnya ada air deterjen. Di sini deterjennya harus kita larutkan dengan air biasa. Kita masukkan 1 sendok deterjen.
Lalu selanjutnya ada cuka. Lalu yang selanjutnya ada air garam. Kita masukkan 1 sendok garam, lalu kita larutkan dengan air biasa. Yang terakhir ada udara. Lalu langkah yang ketiga, kita masukkan masing-masing paket ke dalam bahan-bahan gelas. Langkah berikutnya yaitu tutup semua gelas menggunakan plastik lalu dikasih karet. Kenapa kita nggak pakai plastik? Tunggu sampai hari ketiga.
Pertanyaan yang nomor 1, berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga. Yang pertama, paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas yang berisi air matang. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas yang berisi air matang karena ion di larutan air matang selalu sangat sedikit dan oksigen di dalam air dapat dengan mudah bereaksi dengan besi oksidasi yaitu karat. Karat membutuhkan pasokan oksigen agar dapat teroksidasi menjadi oksida besi terdehidrasi. Lalu yang B, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas yang berisi larutan air garam. Karena air garam banyak mengandung ion terlarut seperti ion cyanida dan natrium. Ion tidak dapat mengganggu kemampuan oksigen untuk bereaksi dengan sehingga memperlambat proses karat. Selain itu, air garam seringkali mengandung mikroorganisme yang dapat mengkonsumsi oksigen sebelum bereaksi dengan besi sehingga memperlambat proses karat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah air garam juga bertindak melalui elektrolit sehingga memungkinkan aliran elektron dan terakhir ada paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisi air deterjen, minyak goreng, dan udara. Paku pada gelas yang berisi minyak goreng tidak terjadi korosi karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkarat. Paku pada gelas yang berisi air deterjen tidak mengalami korosi sebab pH-nya biasa antara 10 sampai dengan 12. Sedangkan untuk penertiban gelas diperlukan pH yang lebih dari 4,5. Atau paku dalam gelas berisi air deterjen bisa mengalami korosi namun perlu paku yang agak lama. Paku pada gelas yang hanya berisi udara tidak mengalami korosi karena oksigen dan air. Sedangkan pada gelas ini hanya ada udara. Dua, berdasarkan data hasil pengamatan hari ini, paku besi yang paling berkarat adalah paku besi air matang. Paku besi pada gelas yang berisi air matang karena dia larutan air matang lalu sangat sedikit dan oksigen di dalam air dapat dengan mudah bereaksi dengan besi membentuk oksida besi yaitu karat. Karet membutuhkan pasokan oksigen agar dapat beroksidasi menjadi oksigen. Paku besi pada gelas yang berisi air BO yang tinggi sehingga paku pada air kita dapat cepat mengalami korosi akibat banyaknya oksigen.
Aku pada gelas yang mereka mengalami kondisi secara keseluruhan. Kondisi yang terjadi pada paku dalam melakukan air putih berwarna putih kemerahan. Tetapi paku di dalam juga akan semakin berwarna hitam dan lama-lama mengalami proses. Hal ini disebabkan oleh asam dalam asam kita yang diberikan mengalami reaksi dengan paku yang menyebabkan asam putih proses daripada basah dan garam. Paku besi paling sering adalah ada gelas yang selalu paku besi yang paling lambat berkarat dalam satu gelas yang berisi larutan air garam karena air garam banyak mengandung yang terlarut seperti contoh gula dan natrium yang ini dapat mengganggu kemampuan oksigen untuk bereaksi dengan besi sehingga memperlambat proses karat. Selain itu air garam seringkali mengandung mikroorganisme yang dapat dikonsumsi oksigen sebelum bereaksi sehingga memperlambat proses karat. Hal ini yang diperhatikan adalah air garam juga bertindak sebagai elektrolit sehingga memungkinkan air elektron antara kuku dan kuku. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisi air deterjen, minyak goreng, dan garam. Paku pada gelas yang berisi minyak goreng tidak terjadi korose karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berkaitan dengan oksigen di udara, sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami perkaratan. Paku pada gelas yang berisi air deterjen tidak mengalami korose sebab pH-nya basah antara 10 sampai 12, sedangkan untuk korose ditemukan pH di bawah 5. Paku dalam gelas berisi air deterjen bisa mengalami waktu yang agak lama. Paku pada gelas yang hanya berisi udara tidak mengalami korose karena korose besi memerlukan oksigen dan air, sedangkan pada gelas ini hanya ada udara dan sedang ada air. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah paku pada gelas yang berisi air mata dan air mata akan mengalami korosi atau karatan karena oksigen di dalam air dapat dengan mudah bereaksi dengan besi membentuk oksida besi yaitu karat. Paku pada gelas yang berisi juga mengalami pengkorosian yang cepat. Hanya saja paku menghidupkan asam juga dapat menyebabkan korosi karena sifat asam lebih korosi daripada basa dan garam. Paku pada gelas berisikan garam mengalami korosi karena adanya air dan oksigen. Akan tetapi pengkorosian jadi lebih lambat karena adanya ion terlarut yaitu ion natrium dan ion klorida yang dapat menghambat oksigen untuk bereaksi dengan besi. Paku yang tidak mengalami korosi yaitu paku pada gelas minyak, air deterjen, dan udara. Paku yang dimasukkan ke dalam minyak tidak mengalami korosi karena oksigen tidak dapat menembus minyak, sehingga logam tidak dapat beroksidasi dengan oksigen. Paku yang dimasukkan ke dalam larutan air deterjen tidak mengalami korosi sebab pH-nya basah antara 10 sampai 12. Sedangkan untuk mempercepat korosi diperlukan pH di bawah 7. Paku dalam gelas berisi air deterjen bisa mengalami korosi namun perlu waktu yang agak lama. Paku pada gas yang hanya berisi udara tidak mengalami korosi karena korosi besi memerlukan oksigen dan air, sedangkan pada gas ini hanya ada udara dan tidak ada air. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa benar adanya perkaratan atau korosi dapat terjadi jika mengalami kontak dengan air dan oksigen bisa bereaksi dengan logam dan terjadi perkaratan. Selain itu, pH perkaratan. Kadar asam atau yang memiliki pH lebih tinggi mampu membuat korosi lebih cepat terjadi dibandingkan larutan yang basah. Buatlah gagasan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi. Untuk mencegah terjadinya korosi pada besi bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Simpan besi di tempat yang kering. Untuk mencegah karat pada besi, sebaiknya simpan besi di tempat yang kering dan tidak kotor. Hindari terjadinya kontak besi dengan air karena dapat memicu terjadinya korosi. 2. Lindungi permukaan besi dengan cat atau pelapis. Pelapis dapat mencegah air atau kelembapan menempel pada permukaan besi sehingga proses korosi sulit terjadi. Contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain lapisan cat, lapisan oli, dan gemuk, lapisan plastik, dan pelapisan logam rendah seperti Sn, Zn, dan Cr. 3. Membersihkan permukaan besi secara berkala.
Membersihkan permukaan besi secara berkala juga dapat membantu mencegah terjadinya korrosi pada besi. Gunakan sikat atau lap kering untuk membersihkan permukaan besi dari debu atau kotoran yang menempel. Jangan tambahkan air saat membersihkannya, karena hal ini akan memicu proses korrosi pada besi. 4. Gunakan besi atau logam yang anti karat. Menggunakan besi atau logam yang tahan terhadap korrosi seperti stainless steel, baja galvanis, dengan tembaga aluminium tahan korrosi. Buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Untuk mengatasi korosi dapat menggunakan beberapa bahan yang mudah ditemukan seperti berikut ini. 1. Lemon dan bata. Metode ini ampuh jarang dengan sedikit karat. Untuk mengaplikasinya, taburkan garam pada bagian yang terkena korosi lalu peras jeruk lemon. Jus lemon bisa diganti dengan jeruk nipis di atas garam setelah tercampur gosok area karat dengan menggunakan kulit lemon. 2. Soda kue ini merupakan salah satu cara mengatasi korosi yang bisa diterapkan pada cincin dengan sedikit karat, loyang berkarat, atau pada logam tipis. 3. Pasta gigi. Pasta gigi dioleskan pada barang yang berkarat dan diamkan beberapa saat, kemudian gosok layaknya sedang menggosok gigi. Bisa dengan menggunakan kain las atau sikat gigi bekas. 4. Sitrat. Cara mengatasi korosi pada besi yang tebal dan melebar bisa dengan menggunakan asam sitrat hanya saja. Cara ini juga menghilang cat pada besi tersebut. Buatlah larutan asam sitrat dengan takaran 2-3 sendok makan dengan semangkuk air panas. Kemudian rendam besi yang terkena karat, biarkan semalaman lalu gosok dengan sikat baja. Setelah itu bilas besi menggunakan air bersih dan keringkan. 5. Minuman soda. Basahi area karat dengan minuman soda secara perlahan lalu gosok dengan aluminium foil dan bilas hingga bersih. 6. Amplas. Gosok area karat menggunakan amplas dengan keras hingga bagian yang berkarat tersebut berkurang dan mudah dibersihkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.